Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Hari ini kita coba sedikit mengulas, sedikit belajar mengenai 3 jenis rekening yang kita bisa pakai di jasa perbankan, yaitu tabungan, deposito, dan giro. Jadi ini adalah bagian dari materi dari mata kuliah bank dan lembaga keuangan. Jadinya kita mencoba untuk membahas sedikit lebih dalam lagi. Oke, seperti yang kita tahu dalam kegiatan pokok perbankan itu bank dalam hidupnya untuk menghidupi dirinya mereka melakukan 3 hal ini. Yang pertama, mereka menghimpun dana dari masyarakat, yaitu dengan cara mereka menawarkan jasa penyimpanan uang, dalam hal ini disebut sebagai giro, deposito, dan tabungan, dan kebetulan hari ini yang kita bahas adalah itu. Lalu yang kedua, bank dalam hidupnya itu menjalankan kegiatan penempatan dana. Jadi gini, uang yang didapatkan dari masyarakat yang disimpan dalam giro, deposito, dan tabungan ini oleh bank dimanfaatkan untuk bisnisnya. Jadi bank membuat langkah di mana dia mencoba untuk membesarkan uang yang mereka dapatkan. Tentunya tujuannya adalah untuk mencari keuntungan. Mereka melakukannya dengan cara mereka memberikan kredit kepada masyarakat dan mereka memberikan atau menjalankan investasi, mau itu investasi dalam bentuk tanah atau surat berharga atau mungkin juga dalam bentuk emas atau yang lain sebagainya. Jadi sekali lagi, uang yang didapatkan oleh masyarakat, oleh bank itu dibisniskan dengan cara kredit atau investasi. Tujuannya untuk mencari keuntungan. Lalu yang ketiga yang dilakukan oleh bank untuk menghidupi dirinya adalah melakukan atau memberikan pelayanan jasa keuangan dan non keuangan. Kalau jasa keuangan ini dilakukan dengan cara memberikan jasa transfer, letter of credit, atau bank garansi dan lain sebagainya gitu ya. Lalu yang berikutnya adalah jasa non keuangan, misalnya mereka memberikan penyewaan pergudangan atau penyewaan safe deposit box atau kotak berharga atau yang sebagainya. Jadi ini adalah 3 kegiatan pokok perbankan. Nah, hari ini kita coba untuk membahas yang pertama. Kenapa membahas yang pertama? Yang pertama ini jadi penting karena sebenarnya untuk bisa memberikan jasa keuangan, jasa pelayanan keuangan seperti transfer ya perlu ada tabungannya atau perlu ada gironya gitu, dan untuk memberikan misalnya jasa kotak pengaman berarti bank juga harus mempunyai modal dulu untuk membuat kotak pengaman dan sebagainya. Jadi sebenarnya yang pertama ini jadi penting karena dari sini bank mendapatkan modal untuk bisnisnya mereka, untuk memberikan kredit kepada masyarakat, modal untuk melakukan investasi yang akhirnya tadi untuk poin 2 dan ketiga tujuannya adalah untuk mencari keuntungan. Kenapa mereka harus untung? Karena keuntungan yang didapatkan oleh bank itu nanti dibagi 2 karena dia juga harus memberikan bunga kepada masyarakat sebagai efek dari masyarakat yang menyimpan uang di bank. Jadi masyarakat menyimpan uang di bank, tentunya bank harus memberikan balas jasa atau imbal balik dengan cara mereka memberikan bunga. Jadi giro ada bunganya, deposito ada bunganya, dan juga tabungan juga ada bunganya. Jadi sekali lagi ketiga-tiganya penting, tapi sekali lagi untuk pertama kali bank harus punya modal dan itu bisa didapatkan dengan cara menghimpun dana dari masyarakat. Dan hari ini kita mencoba untuk membahas itu. Membahas apa itu giro, apa itu deposito, lalu apa itu tabungan. Kita mulai dari pengertian. Pengertian tabungan dulu. Tabungan adalah simpanan uang dari nasabah di bank yang penarikannya itu ada ketentuannya, ada syaratnya. Tentunya sekali lagi, ini adalah syarat yang harus disepakati antara bank dengan nasabah. Tentunya kalau misalnya kita mau buka tabungan gitu ya, atau rekening apapun yang ada di bank atau jasa perbankan, biasanya itu dijelasin dalam sebuah formulir gitu ya, di mana kita harus baca ketentuan dan persyaratannya gitu ya. Dan kalau kita setuju, berarti kita tanda tangan. Ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan. Jadi sekali lagi, tabungan adalah tempat kita menyimpan uang kita di bank gitu, dan tentunya cara penyimpanannya, cara pengambilannya itu diatur oleh persyaratan-persyaratan yang disepakati oleh bank dan nasabah gitu. Nah, berikutnya dalam tabungan biasanya begitu kita membuka tabungan, bank akan memberikan buku tabungan, biasanya memberikan buku tabungan, memberikan kartu ATM untuk mengambil uang, dan juga termasuk juga mengatur bagaimana penggunaan PIN-nya, lalu juga tentang internet atau mobile banking. Jadi ini adalah beberapa
hal yang biasanya kita dapatkan begitu kita membuka tabungan di bank. Biasanya, karena ada juga sekarang saya baru tahu bahwa ada jenis tabungan yang tidak memberikan buku tabungan. Jadi ada bank gitu ya yang hanya memberikan kalau misalnya saya membuka tabungan hanya memberikan kartu ATM-nya dan juga mobile banking-nya yang diaktifkan. Dan ini mungkin buat beberapa orang itu lebih menguntungkan. Kenapa? Karena nggak harus repot dengan buku tabungan, cukup dengan mobile banking gitu. Dan biasanya juga banyak orang sekarang udah melakukan transaksi itu dengan menggunakan internet atau mobile banking. Jadi nggak fisik datang ke kasir gitu ya untuk segala macam. Jadi setor uang pakai ATM segala macam, ngambil uang juga pakai ATM segala macam, jadi bayar juga pakai mobile banking dan seterusnya. Jadi ini adalah beberapa hal yang mungkin dalam perkembangan kedepannya juga akan terjadi modifikasi dan lebih canggih lagi seperti itu. Jadi ya, ini yang pertama tabungan. Jadi sekali lagi tabungan adalah simpanan kita yang kita taruh uang kita di bank, di mana semuanya ada peraturannya, termasuk juga ada ketentuannya yang mengikuti misalnya sebagai tambahan gitu ya, ada uang minimum yang harus kita setorkan untuk setoran awal gitu ya, jumlah tertentu, setiap bank beda-beda. Jadi yang kita bicarakan sekarang bukan satu bank tapi secara umum aja gitu ya. Jadi ada satu bank yang kadang-kadang memberikan ketentuan setoran awal misalnya 500.000 atau juga ada juga yang 50.000 kayak gitu. Atau juga nanti berkembangnya waktu juga nanti akan ada keputusan dari bank untuk minimum saldo. Itu minimum saldo setiap bank beda-beda. Jadi ini ketentuan yang harus disepakati di awal dan itu juga harus ditanyakan sebenarnya oleh nasabah bagaimana ini dan bagaimana seterusnya gitu ya. Lalu ada buku tabungan, ada juga kartu ATM dengan PIN-nya, lalu juga internet mobile atau mungkin mobile banking gitu ya, sehingga akhirnya kita bisa dengan mudah untuk menggunakan jasa perbankan. Ini yang pertama, tabungan gitu ya. Tabungan lalu berikutnya adalah pengertian dari giro. Secara sederhana, giro adalah sama seperti tabungan, tempat kita menyimpan uang dan kita bisa ngambil kapan aja. Tapi bedanya antara giro dengan tabungan, kalau tabungan itu hanya boleh dimiliki oleh perseorangan, tapi kalau giro itu boleh dimiliki oleh perseorangan juga oleh perusahaan atau badan usaha gitu ya, atau organisasi seperti yayasan dan seterusnya. Uh, Giro itu boleh menggunakan mata uang rupiah dan boleh menggunakan mata uang asing. Lalu yang punya giro itu bisa warga negara Indonesia dan juga bangsa asing gitu ya. Dan sebenarnya cara pengambilannya hampir sama, boleh diambil kapan aja dan boleh ditambah kapan aja. Cuma yang membedakan antara tabungan dengan giro, cara untuk mengambil uang yang ada di giro lebih banyak. Salah satunya tambahan untuk di giro boleh atau bisa menggunakan cek. Jadi mungkin kalau ada pertanyaan, cek itu gimana sih ya? Cek itu lahir karena ada giro. Jadi kalau kita mau punya cek, kita harus buka giro. Kenapa? Karena cek adalah salah satu alat yang bisa dipakai untuk mengambil uang yang kita simpan di giro. Gitu. Salah satunya, bukan berarti cuma satu-satunya. Karena giro juga bisa diambil lewat ke teller gitu ya, bisa ditransfer juga, bisa juga dengan cara menggunakan ATM, karena kadang-kadang giro juga mendapatkan ATM. Itu giro. Jadi giro perbedaannya adalah dengan tabungan. Tabungan itu hanya untuk perorangan, tapi kalau giro boleh untuk institusi atau lembaga. Itu pengertian dari giro. Lalu berikutnya adalah pengertian dari deposito. Deposito beda dengan tabungan dan giro. Kalau tabungan dengan giro sama, boleh dimasukin kapan aja dan boleh diambil kapannya. Tapi kalau misalnya deposito, itu ada jangka waktunya. Jadi deposito adalah simpanan kita, simpanan dari nasabah, simpanan uang dari nasabah di bank, tetapi di sini ada ketentuan yang mengikutinya, yaitu adanya jangka waktu. Jadi setiap kali kita membuka tabungan giro kita boleh ngambil kapan aja tadi saya bilang. Tapi kalau deposito, begitu kita membuka tabungan rekening deposito, berarti kita harus memilih jangka waktu yang akan kita pakai untuk berjalannya deposito ini. Jadi pilihan. Kita bisa milih 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan gitu ya. Nah, dalam waktu 1 bulan misalnya, begitu saya sepakat dengan bank saya menaruh uang 10 juta 1 bulan, berarti selama 1 bulan itu atau 30
hari atau 31 hari tergantung kalendernya, itu uang saya nggak bisa diutak-atik, nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurang gitu. Jadi dalam hal ini saya sekali lagi, begitu saya membuka rekening deposito, maka saya terikat dengan perjanjian waktu. Perjanjian waktunya sekali lagi pilihan, saya yang memilih sebagai nasabah, itu boleh 1, 3, 6, atau 12 gitu ya. Nah, gimana kalau misalnya ada keadaan yang mendesak, misalnya saya perlu uang dalam keadaan uang saya belum jatuh tempo, misalnya saya bikin perjanjian 1 bulan, di bulan Januari tanggal 10 saya bikin, lalu nanti boleh jadi ambil lagi jatuh temponya 1 bulan lagi itu tanggal 10 bulan Februari. Rupanya di awal Februari gitu ya, saya butuh uang secara mendadak dan darurat gitu. Jadi akhirnya otomatis saya harus mencairkan deposito saya. Bila dalam keadaan seperti itu, berarti saya melanggar perjanjian. Karena saya melanggar perjanjian, maka bank akan memberikan sanksi kepada saya, yaitu memberikan penalti atau denda. Di sini disalahkan dengan penalti, gitu ya. Jadi kenapa penalti diberikan? Kenapa penalti harus saya bayar? Karena tadi saya eh, melanggar perjanjian, gitu ya. Jadi ini adalah deposito. Jadi deposito berbeda dengan tabungan dan berbeda juga dengan giro. Kalau tabungan dan giro bisa diambil kapan aja, tapi kalau deposito itu ada jangka waktunya. Bila saya melanggar, sekali lagi bila saya tidak menepati janji, maka saya akan dikenakan penalti atau denda, gitu ya. Besarnya denda sekali lagi beda-beda setiap bank, gitu ya. Jadi saya tidak menggambarkan atau memberikan batasan berapa jumlahnya karena sekali lagi setiap bank punya besaran yang berbeda-beda gitu ya. Nah, berikutnya rupanya dalam dalam deposito itu nggak cuma satu model gitu, harus satu macam. Jadi deposito ada beberapa jenis dan ada juga istilah yang dipakai dalam penggunaan atau pemakaian deposito. Yang pertama, kita ngomong jenisnya dulu. Deposito itu ada dua macam. Jenis deposito sekali lagi ada dua macam. Yang pertama deposito berjangka. Deposito berjangka adalah deposito yang kita bisa memilih jangka waktunya 1, 3, 6, 12 bulan gitu ya. Dan bukan cuma waktunya, begitu kita buka deposito kita akan mendapatkan surat keterangan atau warkat atau sertifikat gitu ya, yang menyatakan bahwa pada hari ini tanggal sekian gitu ya, sudah terima dari Bapak X sebesar 10 juta gitu ya, untuk penyimpanan deposito selama misalnya 1 bulan, dengan jangka waktu 1 bulan itu nanti dapat bunga berapa gitu. Itu ada suratnya, tertulis nama kita gitu. Dan nanti pas jatuh temponya, pas 1 bulan kemudian, nanti uang kita bisa cairkan dengan surat itu gitu ya. Dan kita mendapatkan bunganya di akhir gitu. Itu deposito berjangka. Jadi deposito berjangka sekali lagi adalah deposito di mana ada jangka waktunya 1 bulan, 3 bulan, 6 sampai dengan 12 gitu. Lalu begitu kita buka deposito berjangka ini, kita akan mendapatkan surat keterangan, sertifikat yang menyatakan bahwa kita, misalnya saya Dedi itu naruh uang 15 juta di BCA, lalu BCA setuju untuk memberikan setiap bulannya misalnya 5% gitu. Nah, mulainya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah, itu dipakai untuk nanti pas pencairannya. Waktu saya pencairan, saya tinggal bawa lembaran itu, lalu dengan KTP nanti dicocokkan, gitu udah oke, nanti uang keluar. Uangnya keluar dengan bunganya nanti setelah jatuh tempo gitu ya. Lalu yang kedua sertifikat deposito sama ada jangka waktunya 1, 3, 6, 12 bulan. Tapi bedanya dalam sertifikat deposito surat keterangan bank ini sudah menerima uang dari saya itu ada periodenya gitu ya, jatuh temponya kapan, dimulai dari kapan sampai kapan, berapa bunganya, tapi tidak tertulis namanya gitu. Jadi tidak ada nama saya gitu ya. Lalu pada sertifikat deposito bunganya dibayarkan di awal bukan di akhir. Kalau yang tadi kan deposito berjangka kan di akhir. Jadi kalau misalnya dalam waktu 1 bulan gitu sudah jatuh tempo, saya ngambil uang depositonya sama bunganya langsung dua-duanya di saat yang bersamaan. Tapi kalau misalnya sertifikat deposito, begitu saya naruh uang misalnya 20 juta, maka nanti kasir akan memberikan saya uang gitu. Bukan kembalian, tapi itu adalah uang bunga yang dibayar di awal gitu. Jadi bunganya di awal, dibayarin di awal, lalu dalam sertifikat depositonya atau suratnya deposito itu tidak tertulis nama saya. Itu bedanya antara deposito berjangka dengan sertifikat deposito. Jadi ada dua ya. Nah, sekarang pertanyaannya,
Kalau nggak ada namanya, kalau hilang berarti hilang dong? Iya. Kalau misalnya sertifikat deposito hilang, lalu ditemukan oleh Bapak X gitu ya, berarti kalau tinggal Bapak X tinggal datang ke bank untuk mencairkan uang itu. Ini jadi seperti seperti kalau kita kehilangan dompet yang isinya ada uang gitu ya, begitu dia ketemu sama orang, uang itu bisa dibelanjain, ya seperti itu. Jadi ini adalah sertifikat yang sekali lagi tidak tertulis namanya. Nah, kalau sertifikat deposito itu sertifikat yang bisa dipakai untuk pembayaran gitu. Kenapa? Karena tidak ada namanya. Misalnya gini, saya punya hutang sama Bapak X, misalnya 10 juta, dan kebetulan ditagih hari ini karena janjinya hari ini. Nah, hari ini saya nggak punya uang 10 juta, tapi saya punya sertifikat deposito. Tapi jatuh temponya besok. Gitu. Nah, untuk membayar hutang saya diperbolehkan untuk membayar dengan sertifikat deposito. Seperti itu. Itu sah menurut hukum. Selama Bapak X menyetujuinya. Gitu ya. Begitu Bapak X bilang oke, daripada nggak dapat ya udah besok aja. Nah, besok Bapak X untuk mendapatkan uang itu sekali lagi hanya datang ke bank, bawa selembar sertifikat itu, lalu paling KTP untuk dokumentasi dari bank, dan itu diperbolehkan. Dan ini sah menurut hukum. Gitu ya. Ini adalah sertifikat deposito. Jadi ada dua, deposito berjangka, lalu yang kedua adalah deposito sertifikat atau sertifikat deposito. Itu jenis dari deposito. Gitu ya. Lalu berikutnya kita ngomongin istilah. Ada satu istilah dalam deposito yang disebut sebagai automatic rollover. Automatic rollover atau ARO adalah sebuah perjanjian sederhananya adalah sebuah perjanjian antara pemilik deposito dengan bank yang menyatakan bahwa bila nanti jatuh tempo si deposito ini dan saya sebagai pemilik deposito nggak ngapa-ngapain, nggak ngambil gitu ya, nggak ngapa-ngapain, maka secara otomatis depositonya itu akan bikin perjanjian baru lagi sendiri. Bikin lagi sendiri gitu. Jadi kalau misalnya gini, saya punya uang 20 juta, saya datang ke bank, misalnya ke BCA, dan saya bilang BCA saya taruh dong deposito ini 20 juta gitu. Terus tolong ya, tertulis di situ saya maunya ARO. 1 bulan ARO. Jadi kalau 1 bulan selesai, nanti dia bikin bulan baru lagi. Nanti dia bikin perjanjian lagi. Bikin perjanjian terus sampai dengan saya bilang stop gitu. Karena saya mau ambil gitu. Jadi deposito ARO akan terus berulang lagi, berputar lagi, namanya rollover gitu, berputar terus gitu sampai dengan saya bilang waktunya saya ambil. Nah, ada beberapa bank yang memberikan peraturan yang bilang bahwa kalau deposito ARO ingin dicairkan, maka pemilik deposito harus memberitahu bank 1 atau 2 hari sebelumnya gitu. Jadi kalau misalnya saya jatuh temponya setiap tanggal 10, maka sekitar tanggal 9 atau tanggal 8 atau tanggal 7 gitu ya. Oke, beberapa hari sebelumnya saya telepon ke bank bilang bahwa saya pemilik dari deposito dengan nomor sekian, nama saya ini, saya mau ngambil ya, besok jangan di-ARO gitu. Jadi pas tanggal itu sistem akan memberhentikan sistem untuk deposito itu sehingga akhirnya dia tidak berputar lagi, seperti itu. Itu adalah deposito ARO. Jadi deposito ARO adalah sebuah deposito yang bisa melakukan perputaran periode lagi untuk satu periode berikutnya, tapi sekali lagi ini cuma bisa dilakukan atas permintaan nasabah. Jadi kalau nasabah nggak minta, biasanya bank kan nggak akan bikin jadi ARO gitu. Jadi sekali lagi ini permintaan dari nasabah. Dan ini adalah pilihan. Seperti itu. Ini adalah uh, istilah dalam uh, deposito. Dan dua-dua yang tadi yang sertifikat deposito dan deposito berjangka bisa menggunakan ini gitu. Jadi seperti itu. Jadi ini bukan jenis yang ketiga gitu ya. Tapi ini adalah sebuah sistem yang bisa dipakai dalam deposito gitu. Berikutnya, kalau kita udah ngomongin yang namanya deposito, jenisnya, lalu kita ngomongin juga ARO, lalu kita ngomongin tadi ada tabungan dan ada juga giro, pertanyaannya bunganya lebih gede mana gitu. Nah, berikutnya kita ngebahas masalah perbandingan bunga yang bisa didapatkan oleh nasabah. Kalau nasabah ini punya 3 tabungan atau 3 rekening, deposito, giro, dan tabungan. Pertanyaannya tadi, mana bunga yang lebih besar? Yang paling besar adalah deposito. Kenapa? Karena biasanya kalau deposito itu uangnya lebih besar. Dari tabungan uangnya lebih besar, jelas. Gitu ya. Kalau tabungan bisa ratusan ribu, kalau deposito bisa jutaan rupiah. Tergantung loh, beda-beda ya. Ada minimumnya. Setiap bank beda-beda. Nanti silakan ditanya ke bank yang bersangkutan kalau misalnya mau naruh uang di deposito, gitu ya. Yang pertama sekali lagi, deposito
bunganya lebih tinggi? Alasan yang pertama karena jumlah simpanannya besar. Yang kedua, karena deposito ini terikat waktu, maka aman buat bank, leluasa untuk bank untuk membisniskannya. Contohnya, kalau misalnya ada orang naruh uang misalnya 100 juta di tabungan, itu bahaya buat bank. Kenapa? Karena bisa diambil kapan aja. Tapi kalau misalnya ada orang naruh uang 100 juta di deposito, dan ketahuan di deposito itu dia naruhnya selama 1 bulan, minimal 30 hari itu bank bisa membisniskan. Gitu. Kenapa? Karena 1 bulan perjanjiannya. Gitu. Karena keleluasan inilah bank memberikan bunga yang besar pada deposito. Karena sekali lagi bisnis bank kan banyak gitu ya. Ada bisnis yang bisa 1 hari selesai, ada yang harus 2 minggu, ada yang harus misalnya 1 bulan, dan itu kan berarti kan harus ada pengaturan uang yang lebih leluasa, dan ini sekali lagi buat bank lebih enak kalau misalnya mereka menerima dalam bentuk deposito. Maka itu sekali lagi bunganya lebih besar dibandingkan giro dan tabungan. Oke, berikutnya yang agak sedikit mendingan adalah giro. Giro di sini bunganya di antara deposito dan tabungan. Kenapa? Karena sebenarnya dia hampir sama seperti tabungan, cuma bedanya kalau giro dalam jumlah yang besar. Sama ya, bisa diambil kapan aja. Masuk 10 juta jam 9, jam 10 dikuras bisa gitu. Tapi sekali lagi karena jumlahnya lebih besar dari tabungan, maka bunganya juga sedikit lebih besar gitu. Beda dengan tabungan. Tabungan yang paling kecil. Kenapa? Karena jumlah uangnya sedikit dan bisa diambil kapan aja. Nah, buat bank ini ada jenis rekening yang serba salah ya. Dibilang nggak butuh ya butuh. Kenapa? Karena ini ada sumber pendapatan bank juga. Tapi kalau misalnya dibilang beresiko ya beresiko. Kenapa? Karena tadi bisa diambil kapan aja gitu. Jadi ini adalah perbandingan perbedaan antara bunga yang bisa didapatkan nasabah. Kalau nasabah itu mau milih deposito, giro, dan tabungan, dan yang paling besar adalah yang deposito. Gitu ya. Lalu berikutnya, apa sih syaratnya untuk kalau saya mau punya tabungan? Syarat saya kalau punya giro dan deposito. Sekali lagi ini secara umum aja. Setiap bank punya cara yang beda-beda, punya ketentuan yang beda-beda, dan persyaratannya juga beda-beda. Tapi secara umum, kalau misalnya saya mau buka tabungan, saya hanya perlu KTP dan NPWP. Gitu ya, KTP dan NPWP. Gimana kalau misalnya punya KTP doang? Ya, biasanya ada beberapa bank yang membolehkan. Misalnya ada mahasiswa yang mau bikin gitu ya, belum punya penghasilan jadi pakai NPWP nggak ada gitu. Ya udah KTP aja. Nah, gimana kalau misalnya anak kecil gitu, anak SD atau anak SMP yang nggak punya KTP juga, NPWP apalagi gitu. Nah, ini bisa dibuatkan gitu ya, diperbolehkan selama ada KTP dan NPWP dari orang tua. Jadi sekali lagi, si anak ini punya rekening, iya, punya rekening atas nama dia, iya, cuma sekali lagi menggunakan data dari orang tua. Gitu. Jadi datanya data dari KTP dan NPWP orang tua. Gitu. Jadi seperti itu. Ini tabungan. Karena perorangan, gitu ya. Beda dengan giro, yang boleh perorangan, yang boleh juga lembaga. Kalau giro untuk perorangan sama nih KTP dan NPWP. Tapi kalau untuk organisasi itu mungkin ada SIUP-nya, ada tanda daftar perusahaan, ada segala macam. Nah, ini repot lagi. Apalagi kalau perusahaan besar ya. Perusahaan besar di mana ada divisi keuangan. Nah, itu divisi keuangan kan nanti harus tahu nih siapa yang punya hak untuk mengambil uang. Berarti kan harus ada tanda tangannya. Kalau yang berhak ngambil uang lebih dari satu, berarti bank harus punya contoh atau spesimen tanda tangan dari orang-orang itu. Misalnya yang bisa mengambil kasir, atau yang kedua ketua divisi keuangan, yang ketiga direktur utama. Nah, itu ada aturannya lagi. Jadi ini lebih ribet gitu. Karena tadi lembaga, gitu, uangnya juga gede gitu ya. Lalu berikutnya deposito. Deposito ini bisa dimiliki oleh perorangan, bisa dimiliki oleh perusahaan gitu ya. Kalau orang ya berarti hanya NPWP dan KTP. Tapi kalau misalnya yang punya organisasi berarti ya ada syarat-syarat khusus yang mengikutinya gitu. Karena perusahaan boleh naruh uang mereka di deposito gitu, diperbolehkan. Misalnya laba usaha mereka ini nggak dipakai selama sekitar 3 bulan, ya udah daripada nganggur ditaruh di tabungan, bunganya kecil, ditaruh di giro juga nanggung, taruh di deposito aja, itu diperbolehkan. Dan tapi sekali lagi ada persyaratannya, siapa yang membuka, lalu siapa yang tanda tangan segala macam, dan itu sekali lagi ada peraturan-peraturan dan ada persyaratan dari perbankan.
Sekali lagi, ini secara umum, peraturannya secara umum, persyaratannya secara umum, pelaksanaannya setiap bank punya aturan yang beda-beda, dan itu sekali lagi kita nggak bisa pukul rata. Jadi saya nggak bisa menjelaskan gimana sih kalau BCA. Oh, BCA beda lagi mungkin dengan Mandiri, dan Mandiri beda lagi dengan BRI dan seterusnya. Jadinya sekali lagi ini secara umum aja, gitu ya. Lalu berikutnya, yang terakhir, setelah kita mencoba untuk membahas tadi pengertian, besarnya bunga, persyaratannya, dan seterusnya, kesimpulannya apa sih? Kesimpulannya gini, kita kalau punya uang sebaiknya disimpan di bank kalau mau aman, karena ditaruh di balik bantal udah nggak aman, udah nggak zaman lagi gitu ya. Nah, kalau kita naruh uang di bank, kita bisa milih tabungan, giro, atau deposito. Mana yang kita pakai? Tergantung dari seberapa besar uangnya. Kalau uangnya ratusan ribu doang, ya jangan berpikir dan jangan berharap untuk buka deposito karena nggak boleh gitu ya. Juga untuk giro karena nggak boleh juga karena harus dalam jumlah yang besar gitu ya. Tapi kalau kita jumlahnya besar, baru kita belum milih, kita naruhnya di tabungan boleh gitu ya. Per orang loh ya. Kalau saya punya uang besar, saya taruh di tabungan bisa, giro bisa, deposito bisa, terserah saya gitu. Tapi kalau misalnya balik lagi, besar ya besar, bisa ditaruh di mana aja. Tapi masalahnya akan dipakai dalam waktu dekat enggak? Kalau mau dipakai dalam waktu dekat ya jangan ditaruh di deposito karena akan berbahaya karena begitu dicairkan sebelum jatuh tempo saya kena penalti gitu. Penaltinya besar nggak sih? Ya, enggak juga. Penaltinya nggak sebesar yang ya mungkin baru kalau misalnya uangnya masih puluhan juta mungkin masih di ratusan ribu di bawah 100 ribu lah kayak gitu. Tapi sekali lagi itu kan penalti, tetap yang penalti adalah hukuman gitu. Jadi sekali lagi kalau misalnya punya uang sebaiknya taruh uangnya di bank gitu ya, biar lebih aman gitu ya. Tapi kalau misalnya mau naruh uang di bank kita harus lihat dulu besarnya dan peruntukannya. Jadi kalau misalnya besarnya nggak masalah berarti kita tanya peruntukannya. Dipakai dalam waktu dekat nggak? Kalau dalam waktu dekat berarti kita harus cari alat atau tempat penyimpanan yang sesuai dengan jangka waktu yang kita punya. Seperti itu. Oke, saya rasa itu aja yang bisa disampaikan kali ini dan jangan lupa kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan atau diskusikan atau ada ide baru untuk saya untuk apa ya memberikan penjelasan gitu ya. Tolong jelasin ini dong, bikin video ini dong. Ya, insya Allah saya akan baca gitu ya karena saya harus tetap melihat kira-kira apa ya, saya nggak kepikiran kadang-kadang mau bahas apa gitu. Jadinya sekali lagi silakan ketik di komentar, enggaknya saya bisa tahu apa yang kira-kira bagus untuk disampaikan gitu ya. Saya rasa begitu aja dari saya. Terima kasih atas kunjungannya. Terima kasih udah meluangkan waktu untuk belajar hari ini. Kita ngebahas tentang dunia perbankan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bisa dipakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena ini adalah ilmu yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita pakai tabungan, mungkin kedepannya kita juga pakai deposito, dan mungkin juga kita punya giro juga. Seperti itu. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih atas semuanya. Saya pamit. Tetap sehat, tetap semangat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit semuanya.